Halo sahabat senior, hari ini kita nostalgia dengan film Kabut Sutra Ungu dulu yuk. Masih ingat kan? Kisah tentang Miranti, seorang wanita muda single parent dengan 2 anak yang hidupnya penuh cinta dan pengorbanan. Tapi sebentar, tunggu dulu versi aslinya. Kita intip dulu yuk. Ini ada Miranti versi 2025. Tapi si hobi belanja online yang nunggu diskon terus. Kesamaan nama hanya kesengajaan belaka. Dulu, Hermanto pergi di saat aku sedang menikmati belanja promo 70%. Cuma hari itu loh. Lalu datang Dimas menggantikan. Dia ngajarin aku belanja gratis ongkir. Aku isi keranjang belanjaku tanpa rasa bersalah. Tapi belum sempat aku bayar belanjaanku yang banyak itu, Dimas hilang juga. Aku pasrah sambil berharap Dimas balik lagi. Dimas, kamu balik lagi? Kau cewek matre, Ranti. Aku datang bukan untuk menggendongmu. Ini kan bukan Kabut Sutra Ungu. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Oh! Itu tadi parodi film Kabut Sutra Ungu versi saya. Maaf ya, saya lagi belajar acting. Hanya buat lucu-lucuan aja. Versi aslinya sih sahabat pasti sudah tahu ya. Kabut Sutra Ungu salah satu film romantis sepanjang masa. Jadi ceritanya waktu saya lagi kumpul dengan sahabat senior saya di komunitas pernah muda di sini, saya nanya, film apa yang paling berkesan waktu muda dulu? Salah satunya bilang film Kabut Sutra Ungu. Yes, saya langsung mikir, wah, bagus juga nih dibahas hari ini. Yuk kita nostalgia bareng, saya mau ajak lihat-lihat lagi hal-hal menarik dari film Kabut Sutra Ungu. Film Kabut Sutra Ungu berkisah tentang kehidupan Miranti, seorang ibu dengan 2 anak yang kuat dan mandiri, yang setia banget dengan mendiang suaminya, seorang pilot yang mengalami kecelakaan terbang. Miranti berusaha tegar di tengah tekanan sosial dengan statusnya sebagai janda muda. Dia banyak sekali mengalami ujian, mulai dari gunjingan tetangga sampai dengan gangguan di sana-sini dan datangnya bertubi-tubi. Tapi Miranti berusaha hidup mandiri dan tegar. Ibaratnya tuh kali kayak batu karang yang di tengah laut diterjang ombak. Yang paling bikin dilema hati Miranti itu si Dimas, adik iparnya, yang wajahnya plek ketiplek dengan mendiang suaminya. Karena mereka saudara kembar. Dimas sudah bilang cinta, tapi Miranti mikirnya, palingan juga cuman kasihan. Tapi ya namanya cinta ya, akhirnya luluh juga. Apalagi nih, anaknya Bramianti tiba-tiba memanggil Dimas dengan sebutan Papa. Nah, siapa coba yang gak meleleh? Film Kabut Sutra Ungu dibintangi oleh aktris dan aktor terkenal di masa itu. Untuk pemeran utama wanitanya, Yeni Rahman sebagai Miranti dan Roy Martin sebagai Dimas. Sahabat saya bilang Roy Martin itu gantengnya pol. Wow. Dia digandrungi cewek-cewek di masanya. Dan ini dia cuplikan film Kabut Sutra Ungu di adegan yang paling ngena di dada. Sambil duduk membelakangi pintu kamarnya, Miranti curhat dari hati yang paling dalam. Dia utarakan bahwa dia sebenarnya cinta banget sama Dimas. Yang diomongin Miranti itu seperti ini. Dulu Hermanto pergi di saat aku berada di puncak kebahagiaan. Kini datang orang lain untuk menggantinya. Tapi belum sempat aku yakini dia juga pergi. Miranti tahu di belakang ada orang yang mendengarkan. Dia pikir itu kakaknya. Jadi dia kayak curhat gitu. Pokoknya polos 100% jujur. Ternyata yang di belakang dia Dimas sendiri. Dimas diem aja, berdiri kayak patung. Tapi kupingnya sih tetap on ya, melebar kali ya saking senengnya. Karena di situ Miranti bicara jujur tentang isi hatinya. Tangis Miranti semakin menjadi. Dia nyesel banget nolak cinta Dimas yang dia pikir sudah terbang ke luar negeri karena patah hati. Lalu dia memohon, "Ya Tuhan, aku pasrahkan padamu, tapi aku menghendakinya dia kembali." Akhirnya Dimas gak tahan juga, dia bersuara, "Tuhan telah mengembalikan Dimas padamu, Andi." Miranti kaget dan menoleh.
seperti biasa, Dimas! Happy ending! Dan semua pun tertawa. Adegan pamungkas tadi itu bisa bikin perempuan tahan napas dan ikut-ikut meleleh. Mana tisu, mana tisu? Setelah saya nonton lagi film Kabut Sutra Ungu, saya kepo dong. Ternyata saya menemukan beberapa hal menarik tentang film Kabut Sutra Ungu. Dan itu hasil dari ngubek-ngubek dari berbagai sumber. Investigasi ala emak-emak. Fakta menarik yang pertama, film Kabut Sutra Ungu diangkat dari novel dengan judul yang sama, Kabut Sutra Ungu karangan Ike Supomo. Dan sahabat pasti sudah tahu ya, Kabut Sutra Ungu awalnya bukan sebuah novel, tapi sebuah cerita bersambung atau cerber yang ada di majalah Kartini yang terbit tahun 1977. Wah, udah lama ya. Ternyata banyak sekali pembaca yang jatuh hati dengan ceritanya. Kayaknya di antara sahabat ada juga nih yang mengikuti cerita bersambung Kabut Sutra Ungu. Karena banyak sekali pembaca yang suka dengan cerita dari Kabut Sutra Ungu, akhirnya pihak Kartini menerbitkannya dalam bentuk novel. Dan ini menjadi novel perdana dari Ike Supomo. Hebatnya lagi nih, novel ini langsung meledak dan dicetak ulang berkali-kali dalam waktu yang singkat. Wow, luar biasa ya. Selain Kabut Sutra Ungu, ada beberapa novel dari Ike Supomo, yaitu Kembang Padang Kelabu dan Mawar Jingga yang semuanya sudah difilmkan. Ada juga novelet karangan Ike Supomo, judulnya Putihnya Harapan, Anyelir Merah Jambu, dan Permata Lembah Hijau. Dan juga ada kumpulan cerpen judulnya Kaki Langit Merah dan Kupu-Kupu Kuning yang terbit tahun 1980. Ada yang menarik nih. Semua judul-judulnya mengandung unsur warna. Ada ungu, jingga, kelabu, hijau, merah jambu, kuning. Wah, kayak warna-warna krayon ya. Ini lucu. Judul-judulnya puitis ya. Saya penasaran nih, saya belum nemu soalnya. Ada nggak karya beliau tentang biru laut atau emas senja? Atau pengarang lain mungkin ya, sahabat tahu? Silahkan tulis di komen ya. Hal menarik selanjutnya, film ini disutradarai oleh Syuman Jaya. Kabarnya Syuman Jaya memutuskan untuk mengadaptasi novel debutan ini dalam perjalanannya dengan kereta api. Seseorang mempromosikan dan meminjaminya novel itu. Dan Syuman Jaya pun membacanya dalam perjalanan. Setelah membaca, beliau tersihir dengan kandungan ceritanya yang menyuarakan kegelisahan banyak orang saat itu. Dan hal yang tak kalah menarik lainnya, penghargaan untuk film ini. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1980, film Kabut Sutra Ungu mendapatkan 4 piala citra loh. Piala citra untuk tata sinematografi terbaik, tata musik terbaik, tata suara terbaik. Dan piala citra FFI untuk pemeran wanita terbaik. Siapa lagi kalau bukan Yenny Rahman? Yeay! Tapi belum cukup sampai di situ rupanya. Tahun yang sama, Yenny Rahman juga menang di Festival Film Asia Pasifik sebagai Best Actress dalam film Kabut Sutra Ungu. Wow, tahun 1980 benar-benar tahunnya Yenny Rahman ya. Sekali jalan bayangkan, dapat 2 penghargaan sekaligus. Keren banget gak sih? Pada Festival Film Indonesia atau FFI tahun 1981, film Kabut Sutra Ungu memenangkan Piala Antemas sebagai film terlaris tahun sebelumnya, tahun 1980. Waduh, keren! Wah, banyak sekali ya penghargaannya. Gak heran sih, banyak sahabat yang masih ingat dengan cerita film ini. Bukan hanya ceritanya sih, tapi perasaan yang ditinggalkan. Cheers! Jadi, buat sahabat yang belum pernah nonton atau mau nonton ulang, jangan lupa siapin tisu, teh manis, dan mungkin mantan pacar. Memang film ini enak loh untuk dijadikan nostalgia. Oke, segitu dulu sahabat nostalgia kita dengan film Kabut Sutra Ungu. Semoga tidak bikin hati kita berkabut ya. Kalau sahabat punya kenangan dengan film lainnya, silakan tulis di komen ya. Siapa tahu nanti kita bisa nostalgia bareng-bareng. Sebelum pamit, saya ingin memberikan kutipan zaman dulu yang cocok banget dengan film ini. Cinta sejati tidak pernah berteriak. Dia hanya berdiri diam di belakang kamu. Wah, itu mah Dimas ya. Serem ya, tapi romantis. Sampai jumpa lagi sahabat di nostalgia berikutnya. Tetaplah tersenyum walau kadang kisah cinta tak seindah film.
Dah. Nanti dulu. Jangan kabur dulu. Tolong pencet tombol like-nya kalau sahabat suka dengan konten ini. Dah. Jangan ketawa dong. Lalu astagfirullahaladzim. Halo ya. Ya, serius ah.